kliwon. Kita nanti akan buat satu istilah lah katakan. Jadi kita kemas kegiatan kita ini nggak terlalu kuno seru lah. Jadi ada kegiatan di sini yang sudah kita pastikan. Kegiatan apa nih? JK. Nah nanti kalau kita ditanyai orang JK itu apa kan? Jumat Kliwon depan roti Buddha yang kemarin sudah kita pastikan untuk kita terapkan di sini, Naili Muna dan seterusnya. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan kegiatan kita ini akan berkembang. Artinya gini, musola kita ini terhitung musola yang unik, antik atau toko paran kan ya begitu. Kalau dibuat kegiatan apapun ya, jadi sampai kegiatan apapun di sini saya persilakan, monggo saya persilakan. Nah, Cak Tikno ini punya satu keahlian yang Patul sendiri tidak bisa. Ini sampai bisa mempelajari ke Cak Tikno. Untuk masalah ijazah sampai di ijazah nopo insya Allah Patul nggak ada. Kanggo nangkisi awake sampean supaya gak dilintri. Jadi kalau masalah ijazah insya Allah saya punya, tapi untuk masalah keahlian yang dimiliki oleh Cak Tikno saya tidak bisa. Nah ternyata kemarin ada sedikit ada orang ke Patul membawa orang, wongnya pedot, dijak omongan ngantur murah-marit. Akhirnya ini kalau tingali tiang ini wow takok teng Patul. Niki gangguan jin tekondi. Nah, akhirnya kalau tingali komputernya terjadi blas. Ngono kan jin blas. Murni tiang niku memang pedot. Ngerti pedot nggih? Tapi dereng del. Pedot iku ya sik kawin-kawin. Lantur melalane utawa tadi saya pastikan itu bukan non medis tapi medis. Akhirnya, nah ini untungnya kok kenal Cak Tikno. Akhirnya saya pakai Cak Tikno untuk mesmerin namanya, mesmerin. Ternyata iya, jadi dianya itu pedot tapi bukan pedodel, saya awil-awil. Jadi konsentrasi bisa. Nah, alhamdulillah sekarang banyak sekali perubahan. Jadi orang prak kemudian letaknya di Tebung, dibawa orang Tebung ke sini, kemudian sekarang dikembalikan ke Prak lagi karena ada pemulihan di sana. Ini sampean kepingin belajar atau bahkan pengen menyobat nanti ya mari acara nangkul lah. Di sampean iku mari apa putus cinta nangkul move on, iya move on lah. Jadi ini iso move on kan. Jadi soalnya gue sekak kayak soalnya saking wayu nih pacarnya sampean iku mau bisa seperti itu. Jadi itu sedikit tentang kita. Tidak menutup kemungkinan kita di musola ini kegiatannya akan semakin berkembang. Artinya bukan hanya wiridan saja. Kita awali dari wirid saja. Karena apa? Kita ini disadari boga bersandar kita tetap nang Gusti Allah. Nah bersandarnya kita ya lewat wirid, lewat apa mana? Lewat wirid. Mbok ditompo, buka ditompo, pokoknya dia kan wadul nang pangeran. Nah, kenapa saya awali dari wirid? Karena itu tadi kita ini kalau lihat sandari dewe, sendani dewe, yang nang Gusti Allah liwat wirid. Seperti itu. Orang lihat. Jadi tidak menutup kemungkinan kegiatan kita ini akan semakin berkembang karena di bulan rolas nih Desember niki kula nggih nyuwun bantuane sampean sedaya mulai Cak Tikno sampai kanca-kanca penuh sampai Fahmi CS iya sampai Rosid CS itu nanti kula ditulungi sampean karena di bulan rolas Desember niku LBB niku sampun wonten lare sekitar 60. Nah niku wonten kemah tapi njaluk kemah ndok kaplingan turuti kemungkinan sedina suwengi
kemungkinan sedherek ngindari mengki kula sakanca-kanca niki rapat malih kali sampeyan kabeh piye enake terus dikonsep kok piye sampeyan oleh dodolan mungkin dodolan pop es tau pono dodolan. Jadi nanti ada orang Sukorejo, Wotan, Golokan, Dukut, Mentaras, Imaan ada, Petung ada, terus tenaga pembimbingnya itu kalau nggak salah ada 6, 8 yang les privat itu ada 2, berarti 8. Semuanya cewek. Bila sing lanang mlebu monggo. Nggih, tenaga pengajari cewek. Perawan kabeh, Pak, perawan. Ada satu yang laki-laki kaligrafi yang sekarang mewakili Gresik di Madura. Itu dari Legowo. 9 berarti. Jadi selain itu wanita, gadis. Kalau pengen kenal monggo. Ele-ele Pak, gak patul ngomong ayu. Jadi gitu. Jadi harapkan nanti ada sumbangsi sampean baik itu tenaga atau pikiran. Jadi di bulan Desember itu ada kegiatan di sini. Saya harapkan nanti sampean ada sumbangsi tenaga dan atau pikiran, atau nanti sekedar kumpul kita kasih support mereka bahwa kita ini punya satu background dari beberapa elemen konco. Ada yang dari komunitas CB katakan atau komunitas bonek mania, semuanya nanti akan kumpul. Pak Dul ini asli ini mungkin konco-konco yang dari jauh katakan mungkin belum begitu mengenal Kak Dul. Kak Dul mungkin sampai roy masih udah kopi kan seperti itu. Sebenarnya Kak Dul ini bukan nanti beda-beda. Jadi kulo kayak niku prinsip kulo niku saya akan piye carane iso gumbul nang kawasan diwae. Jadi mboten ada kok niku keduan gak keduan katakan tadi ada orang yang punya prinsip itu harus konco keduan tok gak gelem sing gak keduan. Nah, Betul ini mulai dari nol dulu, mulai muda dulu itu konco yang mau macam-macam, mulai dari preman, mulai dari ini punya konco semua. Jadi dan alhamdulillah memang banyak sekali manfaat dan faedahnya. Koncoan karo sapa wae. Koncoan karo sapa wae. Karena prinsip saya bagaimana bisa berbuat baik pada orang itu saja. Teman-teman Batu juga berbagai macam kalangan itu dari dulu. Waktu di Surabaya juga seperti itu, banyak sekali kenal sama preman-preman di sana. Jadi saya paham betul apa yang dilakukan ABCD saya juga betul. Tapi saya berusaha bagaimana tidak malah memperkeruh suasana di sana. Artinya saya tidak mengikuti arus mereka, tapi bagaimana saya bisa berbuat baik untuk mereka. Digugu yo nyemplakno omong ape seperti itu. Itu prinsip. Yang paling utama temperamen. Kalau sampai punya temperamen atau sering muring-muring, sering-sering baca sholawat. Jadi Pak Dul ini kalau nggak seneng sholawatan, mungkin temperamennya nggak akan turun. Dulu itu Pak Dul itu sering ketika dikatai opo langsung muncul tukaran. Dulur-dulur semua yang saya hormati, jadi sambil menghabiskan rokok, kita cerita riwayat